الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Masya Allah, merdu sekali bacaan Quran yang dibacakan oleh ustazah kecil kita. Korea kita, Kaila. Kaila suaranya merdu sekali, Masya Allah. Surahnya adalah surah Al-Hajj ya Ibu, ayat 7 ya. Nah, sambil kita mendengarkan Al-Quran yang dibacakan, yuk sekarang kita dengarkan kajian dan juga kita dengarkan tausiah dari guru kita yaitu Ustadz Abdul Kafi dengan temanya yaitu kiamat dan fase kehidupan setelahnya. Silakan guru, fadhol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul Mukarramin, segenap para guru dan juga jamaah Masjid Jami' Harapan Jaya dan juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang insya Allah pada hari ini senantiasa Allah berikan keberkahan. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita membahas tema tentang kiamat dan fase kehidupan setelahnya. Kalau kita bicara tentang kiamat, banyak sekali khobar yang disampaikan baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW tentang keadaan hari kiamat dan juga fase-fase kehidupan setelah hari kiamat. Dan hal ini yang harus kita syukuri menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berita ini, peringatan ini tidak diberikan oleh umat-umat kecuali umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, laqitu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fi lailatul Isra. Aku bertemu dengan para rasul-rasul yang lainnya, Nabi Muhammad pada saat itu di Lailatul Isra, pada saat Isra wal Mi'raj. Kemudian aku bertanya tentang sa'ah. Apa yang dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan la ilma lana. Kami enggak tahu ilmunya sedikit pun. Begitu ditanya Nabi Musa, jawabannya sama. Ditanya Nabi Isa, aku tidak tahu tentang kiamat, melainkan aku hanya diutus nanti di akhirat untuk apa? Untuk menegakkan kalimat Allah bahwa aku bukanlah Tuhan melainkan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika kita bicara kiamat, ada dua pendapat ulama dalam hal ini yang mengatakan, pertama, kiamat terjadi sebelum kita dibangkitkan di dalam kubur atau dari kubur. Ulama yang kedua, salah satunya Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa nanti kiamat, ini pendapat yang kedua, nanti terjadi setelah kita semua dibangkitkan dari kubur.
Maka banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa kejadian hari kiamat huru haranya sungguh amat sangat luar biasa. Yang belum pernah dirasakan oleh satu manusia pun. Bahkan malaikat pun belum pernah merasakan yang namanya hari kiamat. Salah satu ayat yang tadi dibaca oleh qari'ah cantik kita yang luar biasa Kaila di surah Al-Hajj, ya, ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat, sa'ah itu kiamat, nanti akan datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Maka di ayat 1 dan 2 di surah Al-Hajj, Allah pula gambarkan bagaimana huru hara kejadian kiamat yang amat sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Digambarkan, wahai manusia, ingatlah, bertakwalah kepada Allah yang dimana guncangan pada hari kiamat itu sangat amat dahsyat. Lama faragha min khalqis samawati wal ard khalaqas sur. Ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan yang namanya sur. Apa itu Bapak Ibu? Sur itu sangkakala. Bentuknya sahabat nanya seperti kornun. Kornun itu tanduk. Diberikan kepada malaikat Israfil, kemudian ditaruh di mulutnya. Malaikat Israfil senantiasa melihat ke atas arsy sampai menunggu hatta yu'mar, sampai disuruh ditiupan itu sangkakala. Maka di tiupan pertama namanya nafkhatul faza'. Ketika ditiupkan itu sangkakala, tiupan yang pertama hancur seluruh alam semesta ini bergoncang. Diibaratkan di dalam hadis itu manusia itu kasafinatil mubiqati fil bahri. Seperti perahu yang kecil ada di lautan, kemudian dia terombang-ambing ombak badai yang sangat amat besar. Wanita yang hamil pada saat itu, ya, yang mengandung pada saat itu semuanya keluar. Baik yang 9 bulan, baru yang 2 bulan, semuanya keguguran. Anak-anak muda yang dia masih belia umurnya, tiba-tiba semuanya berubah, rambutnya berwarna putih. Jadi yang umurnya tua ada temennya tuh. Ya, alhamdulillah. Saking dahsyatnya kejadian itu, gunung Allah tubrukkan bagaikan debu. Malaikat kaget ketika ditiupkan sangkakala yang pertama. Penduduk langit dan bumi semuanya terkejut. Apa ini yang terjadi? Iblis, setan semuanya ingin kabur dari dunia ini. Maka di dalam hadis ketika setan kabur menuju langit, apa? Ternyata sudah dijaga oleh malaikat. Fayadribuhu syaitan ila wujuhihi. Di dalam hadis dikatakan kemudian dipukullah wajah syaitan. Akhirnya dia kembali lagi ke bumi dan tidak bisa kabur. Dahsyat enggak? Dahsyat. Ngeri enggak? Ngeri. Kalau kemarin kita dapat bencana, kita pun di Bekasi merasakan, di sekitar Jakarta gempa, di Cianjur kita pun merasakan. Iya. Itu pun kita sudah ngeri, benar Mas David? Betul. Iya. Di Semeru gunung meletus, kita pun sudah ngeri. Ini bayangkan bagaimana gunung ditabrakkan kemudian menjadi debu, Masya Allah. Kemudian tiupan yang kedua namanya nafkhatus sa'ki. Apa itu? Yaitu tiupan kematian. Tak kala tiupan sangkakala itu ditiup, seluruh makhluk semuanya mati. Yang jadi pertanyaan, yang niup mati apa enggak? Ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, bahwa ada 4 pilar malaikat yang tidak mati.
Tapi ada juga yang mengatakan seluruh malaikat, bahkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, semuanya mati dan juga wafat. Mengapa? Itu menunjukkan tak kala semua makhluk mati dan hanya Allah yang hidup, menunjukkan bahwa yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kejadian huru hara itu, Masya Allah, kita dibangkitkan di dalam kubur, ada namanya Yaumul Ba'thi. Kita dibangkitkan di dalam kubur, kemudian setelah itu kita dikumpulkan di padang mahsyar, ada yang namanya Yaumul Hisab. Bunda Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana kondisi kita nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar?" Rasul bilang bahwa kita nanti kondisinya mohon maaf, ya, hufatan wa uratan wa ghorlan, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa baju, dan mohon maaf belum disunat. Belum disunat. Laki-laki perempuan semuanya dikumpulkan jadi satu. Bunda Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah nanti kita tidak malu? Laki-laki dan perempuan berkumpul di satu tempat." Beliau mengatakan, "Innal amra asyaddu." Kejadian di padang mahsyar itu sesungguhnya jauh lebih dahsyat. Sehingga dia tidak peduli lagi masalah dia pakai baju atau tidak. Itulah kondisi kita nanti di padang mahsyar. Ada satu disebutkan di dalam hadis, orang yang tidak terkena huru hara kiamat. Man, siapa mereka? Di dalam Al-Quran dikatakan illa man Allah. Bagi mereka yang dikehendaki. Siapa? Ternyata yaitu mereka para syuhada dan para nabi-nabi yang lainnya. Masya Allah. Setelah tadi kita dihisab, ditampakkan seluruh amal kita, baik yang buruk, yang benar, semuanya kecil besar, ada tuh semua catatannya. Kemudian ada yang namanya lagi yaumul mizan, ketika itu kita ditimbang, semua pada saat timbangan ketar-ketir. Mana ini yang lebih banyak kebaikan, apa keburukan? Yang tukang gosip siap-siap. Yang tukang nyinyirin orang siap. Nah, kemudian kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dan barulah nanti ada muncul syafaatul uzmah, itu adanya di akhir. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Cahaya Hati, di sini yang harus kita lakukan adalah yang pertama memperbanyak amal solih. Enggak ada lagi tuh. Enggak ada lagi kunci selain kita memperbanyak amal solih sekecil apapun. Insya Allah mudah-mudahan nanti ketika kita dibangkitkan kembali, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan kekejaman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai azab, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama para rasul dan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak mendoakan. Terus tadi adalah mohon ampun ya, terus menjaga silaturahim dengan kawan-kawan ayah dan ibu kita almarhum diantaranya. Baik, mudah-mudahan itu jadi ilmu buat kita ya ibu ya, yang orang tuanya sudah meninggal kedua-duanya. Ayo, itu salah satu caranya untuk bisa membantu meringankan ya, menunaikan janji-janji orang tua tadi. Menunaikan janji orang tua. Baik, terima kasih banyak Ustadz Abdul Kafi. Beliau ini pendidikan dasarnya ini adalah, maksudnya sarjananya adalah ilmu hadis. Jadi nggak salah kalau beliau bicara hadis, Bu. Insya Allah sahih ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Hari ini kita mau ngaji bareng, belajar baca Quran sama guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.